Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerapalda Parasita Putra, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 LPTK Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan NIM 253608944. Saya merupakan guru SMP Pelita INH Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi hak dan kewajiban. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mantap. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran PPKN dengan tema hak dan kewajiban. Sebelum memulai ke pembelajaran, saya akan melakukan pengecekan kerapihan terlebih dahulu. Sudahkah bajunya rapi? Sudahkah kelasnya bersih? Siap pembelajaran hari ini? Siap. Masih semangat? Masih. Selanjutnya, sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita akan melaksanakan pengetesan kehadiran. Bagi yang namanya disebut, silakan mengacungkan tangannya dan bilang hadir. Indri, Pira, Anissa, Sandi, Aska. Baik. Kita belum memasuki ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk merasakan nasionalisme kita kepada negara, kepada semuanya, diharapkan untuk berdiri kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Pada seluruhnya silahkan untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Masih semangat? Masih. Oke, kita akan cek dulu kesemangatan kalian. Bapak punya tepuk Pancasila. Kalian nanti mengikuti apa yang seperti Bapak Alda dibicarakan. Pertama gini, tepuk Pancasila. Bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas, Pancasila. Oke, bisa semuanya? Bisa semuanya? Oke, kita akan praktek. Tepuk Pancasila. Bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas, Pancasila. Oke. Semangat semuanya? Semangat. Sebelumnya kan kita sudah membuat nih kesepakatan kelas. Punya kan ada di sini? Ada. Oke, kesepakatan kelasnya apakah sudah dijalankan? Sudah terlaksana? Pertama, di kesepakatan kelas ada kebersihan terhadap di kelas. Sudahkah bersih kelasnya? Sudahkah rapi bajunya? Hari ini akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu kalian bisa menerapkan tentang hak kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Terus mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap Undang-Undang 1945. Nanti di sini akan kita belajar tentang yang namanya hak dan kewajiban. Sebelumnya kita sudah mengetahui di pembelajaran IPS ya tentang hak dan kewajiban. Perlu kita ketahui bahwasannya hak dan kewajiban
yang harus dilaksanakan kita sebagai warga sekolah, yaitu ketika di lingkungan sekolah kita memiliki hak. Hak yang pertama adalah mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Dan yang kedua adalah menggunakan fasilitas sekolah. Sudahkah kalian menggunakan itu? Sudah. Merasa aman dan nyaman di sekolah? Apakah merasa? Menyampaikan pendapat dengan sopan. Adapun kewajiban kalian ketika berada di lingkungan sekolah yaitu mentaati peraturan sekolah. Terus menghormati guru dan teman. Menjaga kebersihan dan ketertiban. Belajar dengan giat dan disiplin. Baik. Sebelumnya nih sama kalian, mau nanya dulu, kalau seandainya kita belajar di sekolah, merupakan hak apa kewajiban? Kewajiban. Kalau seandainya kita di sekolah melakukan bersih-bersih, merupakan hak apa kewajiban? Kewajiban. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Kalau sekolahnya bersih dan rapih, nyaman gak sekolahnya? Nyaman. Betah gak sekolahnya? Betah. Oke. Baik, di sini ada beberapa tayangan video yang harus kalian ketahui tentang masalah daripada hak dan kewajiban. Silakan untuk disimak. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pada pembelajaran di kelas 11, Anda sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut Anda, sama atau tidak makna hak dengan konsep hak warga negara? Untuk mengetahui jawabannya, coba Anda cermati uraian materi berikut ini. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Ada yang dipahami? Oke. Karena sudah tadi dijelaskan sebagai asesmen awal, kita akan silakan untuk membuka Chromebook atau alat komunikasinya. Kita akan ke Mentimeter. Apa yang kalian pahami tadi, kita akan tuangkan di sini. Sudah dibuka Mentimeternya? Sudah bisa diakses dengan kode di atas. Dengan kode 7926. Kalian jawab sesuai apa yang kalian ketahui tentang itu hak. Apa sih hak itu? 926 90 71. Kalian jawab sesuai pengetahuan kalian. Baik, oke. Hak adalah seorang yang memiliki hak untuknya sendiri. Suatu yang terima menjalankan kewajiban. Oke, sudah semua? Ada lagi pendapat yang lain? Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah hal yang berhak kita dapatkan. Oke, baik. Kewenangan atau kekuasaan kepentingan diri sendiri. Oke, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah memenuhi kewajiban. Oke. Bagus, berarti ada yang didangkap, ada yang dipahami. Semuanya sudah? Kita ke slide selanjutnya. Menurut kalian, apa yang terjadi jika semua orang hanya menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban? Silakan jawab sesuai apa yang kalian ketahui. Akan terjadi pertengkaran. Oke, hak dan kewajiban menjadi tidak seimbang atau juga tidak disebut dengan tidak adil. Haknya tidak akan diberikan sepenuhnya karena kan kewajiban tidak terlaksanakan. Haknya tidak seimbang, oke. Haknya tidak akan diberikan karena kewajibannya belum terpenuhi. Kewajiban tidak seimbang dengan hak. Kita akan slide selanjutnya. Di sekolah kalian punya hak untuk belajar dengan nyaman. Menurut kalian apa saja yang bisa membuat hak itu terganggu? Silakan ekspresikan semuanya. Kalau seandainya hak kalian terganggu ketika di sekolah. Menjadi tidak fokus belajar. Oke, baik. Menjadi tidak nyaman. Betul. Tidak nyaman. Tidak menjaga fokus. Oke. Tidak fokus belajar. Oke, baik.
Oke, berarti kalian sudah semuanya memahami tentang hak dan kewajiban. Tadi ada sedikit video, kalian sudah mengetahui semuanya. Alangkah baiknya kita akan melanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah mengetahui tentang masalah hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat. Hak sebagai warga sekolah itu siapa? Kita murid, terus guru dan lain sebagainya. Berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sudahkah kalian merasa layak di pendidikan ini? Sudah. Mendapatkan fasilitas sekolah yang memadai. Sudah tercukupi? Sudah. Baik fasilitasnya? Baik. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri. Kalian masing-masing memiliki bakat tertentu. Artinya di sekolah ini kalian berhak menuangkan bakat tersebut. Supaya pengembangan dirinya jauh lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Misalkan ada yang hobinya dimasak. Tingkatkan di sini. Kita belajar di life skill. Ada lagi yang hobinya pramuka, silakan mengikuti eskul sebaik mungkin agar pengembangan dirinya supaya lebih baik lagi. Paham semuanya? Paham. Kewajiban sebagai warga sekolah. Kita juga tidak hanya menuntut hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Mentaati peraturan sekolah. Sudahkah kita mentaati? Sudah. Salah satunya apa? Datang ke sekolah tidak terlambat. Membersihkan kelas. Sering membersihkan kelas? Sering. Menjaga kebersihan lingkungan. Aktif dalam kegiatan sekolah, terutama OSIS. Berarti artinya kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah. Hak sebagai warga masyarakat. Kita di sekolah sebagai warga sekolah. Ketika kita pulang ke rumah berarti kita sebagai masyarakat. Apa hak sebagai masyarakat? Mendapatkan perlindungan hukum. Jadi seandainya kita berhak menuntut kalau seandainya hak kita diganggu atau terhadap hukum. 2. Mendapatkan pelayanan publik. Contohnya seperti puskesmas. Kita bisa merasakan yang namanya pelayanan publik dan lain sebagainya. Menyatakan pendapat. Kita berhak. Apapun yang menjadi kesepakatan bersama, kalau seandainya tidak sependapat dengan kita, kita boleh mengutarakannya. Kewajiban sebagai masyarakat. 1. Menghormati perbedaan. Adakah di lingkungan kita terdapat perbedaan? Ada perbedaannya? Ada. Contoh, kita punya teman misalkan, yang satu hitam, yang satu putih. Itu kan perbedaan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus saling menghormati perbedaan. Ataupun kita memiliki teman yang satu agama Islam, yang satu agama Kristen. Kita wajib menghormati perbedaan. Karena yang disebut perbedaan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu jua. Apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, kita harus menghormati perbedaan. Jangan saling menyisihkan atau jangan saling membeda-bedakan. Contoh penerapan hak dan kewajiban di sekolah. Contoh hak. Ketika kita bertanya pada guru jika ada yang materi yang belum paham. Seringkah dilakukan? Sering. Pernah dilakukan? Kalau seandainya nih kita lagi menjelaskan tentang matematika misalkan di pelajarannya ataupun pelajaran IPA dan lain sebagainya, kita berhak bertanya kepada guru karena itu merupakan hak kita. Adapun kewajibannya kita ikut menjaga kebersihan kelas setelah jam istirahat. Artinya kita harus selalu melaksanakan antara keseimbangan hak maupun kewajiban. Kita tidak boleh berat sebelah. Kita hanya menuntut hak, tapi lupa akan kewajiban. Baik, setelah ini dari apa yang Bapak Lat tadi jelaskan dapat dipahami? Ada pertanyaan setelah penjelasan tadi Bapak yang pada sampaikan tentang hak dan kewajiban? Silakan Ibu bertanya. Silakan Asta. Pertanyaannya apa? Kenapa kita sebagai warga negara harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak? Oke. Berarti artinya gini, kalau seandainya kita sudah melaksanakan kewajiban tanpa memberikan hak, itu tidak adil. Berarti kalian harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban,
baru hak. Contoh, kalian di rumah ingin mendapatkan uang jajan kepada orang tua kalian. Tapi kalian belum nyapu, belum ngopel, belum melaksanakan kewajiban. Kira-kira dikasih nggak? Dikasih nggak? Enggak. Artinya kalian harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban baru menuntut hak. Ada lagi? Boleh? Apakah semua warga negara memiliki hak yang sama meskipun kondisi sosial dan ekonominya berbeda? Iya. Kita wajib ya, karena menurut Undang-Undang 1945, kita sebagai warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Jangan memandang status kondisi sosial, jangan memandang status kondisi ekonomi, karena kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib mendapatkan hak yang sama karena sudah terlindungi oleh undang-undang yang disebut dengan HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Untuk siapa? Untuk kita semua. Tidak memandang yang namanya kondisi. Sudah dipahami? Gak ada lagi yang mau bertanya? Oke. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwasannya di kelas ini kita sudah mendapatkan yang namanya perkelompokan. Nah, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok? Karena pertemuan sebelumnya kita sudah akan melakukan pengelompokan. Nah, oleh karena itu, nanti per kelompok Bapak akan membagikan kepada kalian amplop masalah, amplop tantangan. Nanti di sana amplop tersebut kalian buka, dibicarakan, didiskusikan. Per kelompoknya ada ketuanya kan? Acungkan tangan ketuanya. Di kelompok berapa? Satu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nanti masing-masing kelompok kita akan ke depan untuk mengambil amplop tantangan. Di sana ada beberapa pertanyaan, kalian harus diskusikan dan pecahkan bersama. Dapat dipahami? Silakan untuk ketua kelompok bisa maju ke depan. Silakan langsung dikerjakan dan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Setelah kalian melakukan diskusi, nanti ini ada LKM, Lembaga Kerja Murid, sebagai wadah untuk kalian ekspresikan apa yang menjadi diskusinya kepada lembar kerja murid ini. Ya. Bagian apa ini? Oke, teman-teman semuanya. Sudah semuanya? Sudah? Sudah terpecahkan masalahnya? Sudah berdiskusi dengan kelompok? Oke. Setelah kalian memecahkan masalah apa yang berada di amplop tantangan tadi, selanjutnya kita akan membukakan Pak. Silakan ekspresikan apa yang tadi diberikan oleh amplop tantangan melalui oleh kampak tersebut. Silakan membuat poster sesuai dengan apa yang tadi diberikan oleh amplop tantangan yang sudah dipecahkan masalahnya. Kita tuangkan melalui kampak dengan catatan dengan menggunakan poster. Poster sebaik-baiknya. Di poster tersebut dituangkan tentang hak dan kewajibannya. Bapak akan berikan waktu mendesain posternya 10 menit. Silakan menggunakan waktu sebaik mungkin
supaya posternya bagus dan enak dilihat, serta ada arti yang mengandung terhadap hak dan kewajibannya. Kelompok 3 ya? Mana posternya coba lihat. Oke, bagus. Silahkan desain sebaik mungkin. Kelompok 4. Mana desainnya? Oh, ini. Silahkan desain sebagus mungkin. Masih ada beberapa waktu. Baik, kalau sudah bikin posternya, kita akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan melakukan gallery wall. Gallery wall digital. Artinya setiap kelompok tadi posternya diperlihatkan, nanti dari masing-masing kelompok yang lain sebagainya, silakan untuk mengunjungi kelompok yang lain sebagai tanda umpan balik terhadap temannya atas apa yang kalian kerjakan tadi di dalam poster maupun di amplop tangan. Oleh karena itu, Bapak meminta pada kalian semua sebaik mungkin mempresentasikan terhadap posternya supaya penilaian terhadap posternya itu baik pada teman kalian. Silakan untuk melakukan dari wall, untuk berdiri, boleh. Ini ada poster tentang kelompok, ada urutan-urutan teks. Karena untuk mengingatkan setiap orang tidak boleh membuli itu. Yang pertama itu ada Karena membuli itu depan anak-anak, mentalnya, emosionalnya, dan juga yang terakhir menguras harta. Canduan merokok dapat menghabiskan banyak uang. Silakan untuk mengomentari dan menempel sticky note-nya di Chromebook. Baik, selesai semua? Bolehkan komentarnya disimpan di Chromebook yang kita komentari, ditempel di satu Chromebook, boleh. Kalau selesai, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah semua? sudah. Bagaimana ketika dikomentari tentang posternya? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, sebelumnya Bapak mau nanya dulu. Kelompok 1, tentang apa ini? Boleh dilihat posternya ke atas? Ada yang dikomentari dari kelompok lain? Silakan tempel sticky note-nya. Kelompok 3 tentang apa? Tentang bully. Ada yang dikomentari? Ada. Boleh. Silakan diajukan. Oh, tentang masa depan anak anti bullying. Oke. Baik, kenapa ini bisa terjadi? Karena dari amplop tantangan tersebut kita akan menyetarakan atau merefleksi bahwasannya kita itu berhak dan wajib melaksanakan hak dan kewajiban secara keseimbangan. Kelompok 1, pencemaran lingkungan terhadap udara. Kalau di rumah kalian, di sekitar tetangga, seandainya ada asap mengebul dari sampah pembakaran, terganggu nggak? Terganggu. Ada hak kita nggak yang dilanggar? Ada. Berarti hak kita terganggu terhadap lingkungan. Kelompok selanjutnya tentang apa itu? Bullying merusak masa depan anak. Ada hak orang lain yang terganggu? Apa?
Merasa tidak mental, merasa tidak nyaman. Artinya semua keseimbangan, semuanya hak dan kewajiban wajib kita lakukan secara keseimbangan. Hari ini sangat luar biasa, terima kasih. Kita sedang melaksanakan Gallery Wall Digital. Kita akan ke penilaian kelompok. Boleh diacungkan Chromebook-nya? Semuanya bagus, tetapi ada kelompok yang munculkan rasa yang luar biasanya. Kita ini dari penilaian Bapak sendiri, kita apresiasi kepada kelompok yang terbaik. Nah, menurut Bapak sendiri, kita apresiasi kepada kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan untuk yang kelompok terbaik. Sebelum menutup pembelajaran, kita akan di kuis terlebih dahulu. Tahu kan kuisis? Tahu. Silakan untuk membuka kuisisnya sebagai ajang asesmen pembelajaran di akhir. Silakan buat masuk untuk kodenya. Semua mengakses dengan nama yang sesuai. Baik, kita akan mulai ya. Semua sudah bisa? Silakan untuk mulai. Sudah semua? Kita akan cek. Siapa yang teratas? Najma. Silakan Najma berdiri. Ada Najma, ada Repan, ada Sabil. Silakan berdiri. Ranking pertama siapa? Najma. Ranking kedua? Repan. Yang ketiga Sabil. Silakan tepuk tangan untuk teman kita yang sudah peringkat 3 ke atas. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak di sini meminta pada kalian untuk merefleksikan apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ataupun kurang ataupun apa sebagainya. Silakan kalian ekspresikan lewat sticky note ini dan tempel di papan tulis. Boleh dibagikan? Setiap orang memiliki satu. Boleh dibagikan sama yang lain. Boleh diekspresikan lewat refleksinya. Apakah pembelajarannya menyenangkan dan materi apa yang kalian sudah dapat hari ini? Sudah semua? Silakan tempel di depan sebagai ajang refleksi. Di pinggir-pinggir ini boleh. Senang bisa memahami seru perasaan hari ini, boleh. Senang dan bisa mengerti pembelajaran ini menyenangkan, bagus, bermanfaat, seru, sekali menyenangkan. Pelajaran ini sangat berilmu. Terima kasih pada semuanya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran PPKN hari ini dengan tema apa tadi? Hak dan kewajiban. Terima kasih pada kalian semua dalam waktu yang 80 menit ke belakang. Hari ini bagaimana? Sangat menyenangkan? Dapat dipahami? Ada ilmu yang didapat? Masih semangat? Masih. Baik, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban tetapi disertai dengan kolaborasi bersama Polsek dan lain sebagainya. Kita akan melakukan hak dan kewajiban terhadap kenegaraan. Kita akan mendatangkan beliau tentang daripada arti hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dipahami semuanya? Dapat. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Menurut pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya.